pernah Engkau ingkari Tuhan janji-janji-Mu kepada kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Tuhan begitu setia kepada kita. Amin, haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saudara. Haleluya.
Kami amenkan pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini, bahwa memang hanya Engkau yang Tuhan yang berjanji, dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Bukti dari pembuktian janji-Mu Tuhan, kami ada di hari ini di awal bulan-bulan November Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, ketika kami boleh kembali Tuhan membayangkan, kami boleh memasuki tahun 2020 Tuhan. Kalau sampai di bulan ini kami ada Tuhan, kami mau katakan bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pantaslah Engkau kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami, dan kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena hanya di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Kami percaya kami datang ke alamat yang tepat. Di sini ada kekuatan, di sini ada jawaban dan kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pengurapan Allah turun atas setiap hamba-Mu yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Segala kuasa yang bukan datangnya daripada-Mu, Engkau sudah patahkan di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa Allah di tempat ini. Kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita tetap bangkit berdiri saudara ya. Kita jangan duduk dulu dan kita memuji Tuhan. Sudah biasa ya saudara. Mari kita tetap bersemangat walaupun kita masih dalam situasi seperti begini. Kita tetap bersemangat dan kita masih ada kesempatan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar. Haleluya. Firman Tuhan
pujian kita. Dia mati bagiku. Sebab Yesus baik bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan, tenanglah hatiku kini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin langkah hidup kami. Kau telah memimpin hidup kami sepanjang hari ini, di sepanjang tahun ini. Telah kami lewati Tuhan, dan kami akan menghadapi bulan yang baru di bulan November. Kami yakin dan percaya untuk memimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau memimpin kami. Engkau memimpin kami setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saya rindu saudara kita nyanyikan lagu ini. Glory, glory, haleluya. Dan kita mau glory, glory, haleluya bagi Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mengangkat tangan kita nyanyikan lagu glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji. Katakan glory, glory, haleluya. Bekerjalah terus, ya Roh Kudus. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tidak hanya sekedar pujian yang kami naikkan, tapi biar ini menjadi iman kami. Kami mau tenang karena ada janji Tuhan. Kami mau berglori di dalam Engkau.
Kudus ada bersama dengan kami. Roh penolong itu ada bersama dengan kami. Terus bekerjalah Roh Kudus. Kami tidak pernah mau membatasi kuasa Allah ketika Dia bekerja. Roh Kudus mau masuk ke dalam setiap hati yang rendah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama kami dengar firman, kami tetap ada dalam penyembahan kami kepada-Mu. Dan kami benar-benar boleh merasakan kehadiran Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami semua siang ini. Kami siap diteguhkan oleh firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara hari ini, haleluya ya, karena kita ada di awal bulan dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saudara menghormati Tuhan, menghormati undangan Tuhan ya. Hari ini Tuhan menyebar banyak undangan saudara ya. Undangan apa? Undangan perjamuan Tuhan. Tidak semua orang bisa masuk bersama dalam perjamuan Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya ada, kita boleh ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Karena kita sudah mengalahkan kedagingan kita. Bicara kedagingan, itu berat banget ya saudara ya. Ini hawanya panas enggak, mendung enggak gitu. Enaknya ngapain nih saudara? Pisang goreng, kopi, saudara di tempat tidur. Ya kan? Enak ini. Tapi ketika kita boleh mengalahkan kedagingan ya, dan kita beribadah kepada Tuhan, 1 minggu sudah memberkati kita. Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Pertolongan Tuhan itu jangan selalu diartikan dengan uang ya. Terlalu kecil, terlalu sempit sekali ketika berkat Tuhan itu saudara artikan dengan uang. Tapi nafas ya, minggu lalu saya katakan nafas buat kami penderita jantung. Nafas itu sangat-sangat berarti. Kalau saya masih boleh bangun pagi, menghirup udara dengan bebas, ya, nggak pakai susah-susah nafasnya, nggak pakai alat bantu, itu adalah berkat yang besar yang Tuhan mau berikan. Puji Tuhan. Saya tidak mau panjang-panjang firman Tuhan, karena kita ada perjamuan Tuhan. Mari buka sama-sama dalam Imamat 6 ayat 8-13. Ini satu perikop. Imamat 6 ayat 8-13. Perikopnya berkata adalah berjudul korban bakaran. Ya. Saya baca aja dengan cepat. Saudara simak dalam Alkitab saudara, Imamat 6 ayat 8-13. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 9, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat 10, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Ayat 11, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam.
Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Firman Tuhan temanya pagi hari ini adalah jangan padamkan api. Ya, kalau kita lihat dalam Imamat 6 yang 8 sampai 13 yang tadi kita udah sama-sama baca, ya, kita tidak diperintahkan di sana. Tuhan tidak memerintahkan kepada Musa, kepada Harun untuk membuat api baru. Ya, tidak disuruh untuk membuat api baru, tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat 8 sampai 13 tadi, mempunyai tugas, Harun mempunyai tugas untuk menjaga api itu untuk tetap menyala. Bahkan di dalam pasal ini, di ayat 8 sampai 13 ini 3 kali disebutkan bahwa harus dijaga supaya jangan padam apinya. Ya, api itu harus dijaga, dipelihara jangan sampai padam. Di ayat yang ke-9 Saudara perhatikan, di sana dikatakan bahwa perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan apa? Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ya, jadi ayat 9 berkata bahwa api itu harus dipelihara. Perintah Allah kepada Harun. Di ayat yang ke-12 di sana dikatakan api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dijaga. Ayat 12 bagian A dan ayat 12 bagian B, dijaga jangan sampai padam. Ya. Nah, firman Tuhan kembali kepada kita siang hari ini. Api dalam Alkitab itu lambang dari kuasa Roh Kudus. Ya. Makanya kenapa lambang kita adalah api. Obor Pantekosta itu api, gambaran dari kuasa Roh Kudus, gambaran dari firman Tuhan, ya, bahwa api itu membakar kita semua. Firman Tuhan itu menguatkan kita, membakar kita. Dan api dalam Alkitab itu melambangkan semangat. Ya, kita akan periksa ini sama-sama. Kalau api dalam Alkitab dilambangkan sebagai kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Saudara buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3 ya. Ini adalah hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di sana, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita baca terus, mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus, api itu digambarkan pertama adalah kuasa Allah, yaitu Roh Kudus. Yesaya 23. Yeremia, saudara. Yeremia 23 ayat 29. Ya. Firman Allah, api itu digambarkan seperti firman Allah, ya. Dilambangkan adalah firman Allah. Ayat 29 dari Yeremia 23, bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan. Ya, situ aja, jangan terus. Ya, bahwa firman Allah itu, api itu dilambangkan firman Allah. Roma 12 ayat 11, saudara buka lagi. Api dilambangkan apa? Roma 12 ayat yang ke-11. Apa saudara sudah ketemu? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu
menyala-nyala. Jadi digambarkan adalah dengan semangat. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, api itu punya fungsi apa sih saudara dalam kehidupan kita sehari-hari? Api yang kecil aja bisa membakar rumah, ya kan? Api bisa membuat satu makanan yang nikmat, yang lezat, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Banyak gunanya api. Nah, api itu berfungsi membakar, menghabiskan, membersihkan, dan memurnikan. Saudara punya sampah banyak, saudara akhirnya dibakar, sampahnya hilang. Membersihkan, memurnikan. Api juga bisa berfungsi sebagai menghangatkan. Saudara ada di dalam pegunungan, saudara naik gunung, kemudian saudara pasang api unggun. Fungsinya apa? Untuk menghangatkan. Api itu, firman Allah itu, Roh Kudus itu memberikan gairah, semangat kepada kita ketika kita mengikut Tuhan. Dan api itu berfungsi memberikan terang. Saudara mati lampu, saudara pasti cari api. Ya, api itu memberikan terang, mematangkan sesuatu. Ya, tadi saya bilang bisa membuat makanan yang nikmat, lezat, karena ada api. Saudara nggak ada api, nggak bisa masak, ya kan? Mengubah dan membentuk sesuatu. Emas harus pakai api dileburkan. Semua dengan api. Dan ini Roh Kudus adalah gambaran dari api. Nah, kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Itu adalah ayat hafalan kita bersama, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sampai di situ dulu, ya. Saudara dan saya, kita punya tugas yang Allah berikan kepada Harun saat itu dan pada kita saat ini, yaitu untuk memelihara api, tidak membuat api baru. Saudara nggak perlu bikin api baru. Bicara mengenai kuasa Roh Kudus, kita tidak perlu membuat api yang baru, tetapi kita memelihara api yang sudah ada. Saudara percaya Yesus, ketika kita percaya Yesus, kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita punya tugas untuk membangun iman rohani kita. Itu adalah tugas kita, bukan tugasnya Tuhan. Tugas Tuhan adalah ketika kita percaya Yesus, jaminannya adalah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi bisakah kita memelihara kuasa Roh Kudus itu? Bisakah kita memelihara api itu? Api itu bisa padam, saudara. Ya, api itu bisa padam kalau kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ketika kita kehilangan sukacita, api itu bisa padam. Saya mengambil contoh tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, Raja Saul. Ya, bagaimana ketika Roh Allah undur dari dia karena perbuatan dosa dia lebih mendengarkan bangsanya daripada mendengarkan Tuhan. Lalu Roh Allah menyesal dan mundur dari dia. Saudara tahu ceritanya bagaimana? Dia harus panggil orang untuk menghibur dia. Orang-orang yang apinya sudah mulai padam, saudara periksa diri kita masing-masing. Ketika kita sudah mulai cari hiburan di luar, berarti api kita sudah mulai padam. Karena kita tidak perlu cari hiburan di luar, karena Tuhan memberikan kita sukacita. Ya, berapa banyak anak-anak Tuhan di tempat ini tetap sukacita. Saya salut dengan jemaat di sini. Ya, biar duit nggak ada, biar dompet nggak ada, tetap sukacita. Yang penting ketawa-ketawa. Itu siapa, saudara? Itu perbuatan Roh Kudus. Ya, itu yang memampukan kita untuk menjaga api itu. Nah, ketika kita nggak punya uang, kita ngomel-ngomel, ya, hilang sukacita, hati-hati, berarti apimu sudah padam. Api kita sudah mulai padam. Saya paling dimarahin sama suami saya ketika dia pulang nggak bawa uang, atau saya nggak ada, kita di rumah nggak ada uang. Dan anak-anak saya sudah mulai terbiasa dengan itu. Ketika saya mengeluh, mereka mulai marah. Mereka jadi satpam papahnya. Mama jangan salah ngomong. Wah, ya.
mulai terbiasa saudara, maksudnya mulai terbiasa ya. Memang Tuhan membentuk kami seperti ini ya. Mungkin membentuk saudara juga. Tetapi jangan pernah kehilangan sukacita hanya gara-gara kita tidak memiliki sesuatu. Ya, api bisa padam karena ketika kita kehilangan sukacita. Kita belajar dari Saul. Saul sampai harus panggil Daud, main kecapi, baru dia sejahtera. Saudara nggak percaya, saudara buka 1 Samuel 16 ya, itu di situ ceritanya. Ketika Roh Allah mulai mundur, ketika api Roh Kudus itu mulai padam di Saul, dia kehilangan sukacita. Yang kedua, api bisa padam itu ketika kita tidak bisa lagi berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Karena lewat doa, saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan kan gak kelihatan. Kita percaya Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat Tuhan. Ya, saudara berapa tahun percaya Yesus, tapi saudara gak pernah lihat Yesus kan? Tetapi kenapa saudara masih percaya? Bagaimana saudara bisa berkomunikasi dengan orang yang saudara percaya? Kita hanya lewat berdoa. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bisa berkomunikasi. Api itu bisa padam. Firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah, aku tenang. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak dekat dengan Allah. Memang tidak bisa dibatasi doa itu harus saudara masuk kamar 2 jam, 3 jam. Enggak, saya percaya saudara tetap berdoa. Tetapi bangunlah doa itu senantiasa. Tapi ada juga orang Kristen yang gak pernah berdoa. Ada. Ya. Bahkan sampai gak bisa berdoa. Lantas apa fungsinya kita jadi anak Tuhan gak bisa berdoa? Minimal saudara bisa berdoa sama Tuhan sendiri. Dengan cara kita. Ya. Tuhan memberikan kebebasan. Tidak perlu saudara sikat gigi. Tidak perlu saudara cuci segala macam. Ya. Tidak ada halangan buat wanita yang datang bulan. Kapanpun saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Enak kan Tuhan kita? Tapi itu aja masih banyak yang tidak melakukan. Sehingga api itu mulai padam. Ya, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat dengan orang yang suka berdoa. Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang suka berdoa? Karena dia bisa berkomunikasi. Kalau Tuhan mau ngomong, saudara nggak berdoa, kita nggak berdoa, bagaimana Tuhan mau komunikasi? Ya, oleh sebab itu Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat dengan orang yang suka berdoa. Oleh sebab itu, mari kita suka berdoa. Api bisa padam apabila kita tawar hati dan tidak bersyukur. Orang kalau tawar hati, aduh, suruh mandi aja nggak mau. Siapa yang pernah, anak-anak muda yang pernah ngerasain putus cinta? Ya kan? Suruh makan, ntar mah cemberut aja. Ya kan? Mandi, mandi, udah sore belum mandi. Iya, ntar. Itu kalau orang putus cinta tuh. Atau lagi berantem sama pacarnya, diem aja di tempat tidur. Itu orang tawar hati tuh kayak gitu, saudara. Itu hal-hal yang kecil ya. Tapi bicara tawar hati dengan kita anak-anak Tuhan, kita pasti banyak juga. Kalau mau kita tawar hati. Tapi kalau kita tidak memakai tawar hati itu dan kita mengubah menjadi bersyukur, ya, maka api itu tidak akan padam. Bagaimana kita dapat menjaga api supaya tidak padam? Ya, tadi itu contoh bahwa api itu bisa padam. Kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Lalu bagaimana, pertanyaannya, kita dapat menjaga agar api itu tidak padam? Di ayat yang ke-10 dari bacaan kita Imamat 6 tadi, ayat yang ke-10, yang ke-11, ada perintah Allah kepada imam-imam bahwa harus membuang abu setiap hari. Ya kan? Abu itu harus dibuang. Saudara di rumah berapa kali saudara nyapu? Kenapa saudara nyapu? Kenapa kita nyapu? Saya bilang selalu sama Nail, ya, tiap hari harus disapu. Kenapa disapu? Karena ada kotoran, ada abu. Sepertinya bersih kok rumahnya, enggak bersih rumahnya. Seperti mimbar ini saudara ya. Tadi pagi sepertinya begini saudara.
Tapi waktu saya lap dengan tisu basah hitam, berarti ada abu yang nempel. Firman Tuhan juga katakan abu itu harus dibuang oleh imam-imam setiap hari. Abu bicara mengenai dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Setiap hari melek mata saudara dan saya sudah berbuat dosa. Kita harus dibersihkan setiap hari. Abu gak kelihatan, ya, tapi tetap harus dibersihkan, karena itu bisa menghambat berkat. Saudara dan saya yang tahu, setiap bangun pagi kita bersyukur, Tuhan ampunilah segala dosa-dosa. Mungkin lewat perkataan, lewat sikap saya kepada sesama, lewat hati saya, ucapan saya, ya. Setiap hari abu itu harus dibersihkan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap menjaga api itu tetap menyala. Ayat yang ke-12 dari Imamat 6 tadi, bahwa Allah juga memerintahkan kepada imam-imam harus menaruh kayu bakar yang baru, ya, kayu bakar atau pengorbanan hidup. Roma 12 ayat 1. Mari saudara buka Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan, saudara simak dalam Alkitab ya. Oke. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita ini dengan segenap hati. Oleh sebab itu, ketika kita datang beribadah, saudara datanglah dengan kesungguhan hati. Jangan datang karena terpaksa, jangan datang karena sesuatu hal. Oh, saya mau habis ini mau dagang, habis ini saya mau ada keperluan sama orang di gereja itu. Jangan saudara, tapi tulus hati. Karena saudara duduk di sini, saya nggak tahu isi hati saudara. Saudara juga nggak tahu isi hati saya. Semua yang menyelidik adalah Tuhan. Saudara datang dengan baju yang robek, saudara datang dengan baju yang bagus, itu manusia nggak bisa menilai. Tapi semua Tuhan, ketika kita datang dengan kesungguhan hati, mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tahu hari ini saya nggak punya kolektor, tapi saya rindu beribadah. Itu jauh lebih berkenan ketimbang saudara bilang saya nggak punya kolektor dan saya tidak beribadah. Tuhan tahu kok kita nggak punya uang, ya. Karena Tuhan yang mempunyai semuanya, ya. Oleh sebab itu persembahkanlah tubuh kita dengan sungguh-sungguh sebagai persembahan yang hidup. Yang terakhir, bagaimana agar api itu tetap bisa menyala dan tidak menjadi padam. Allah kita adalah Allah yang tertib, saudara, ya. Kita punya Allah yang tertib, oleh sebab itu adanya tata tertib, ya. Di pemerintahan ada tata tertib, di sekolah ada tata tertib. Ya, anak sekolah punya tugas sekolah. Kamu boleh nggak suka sama gurunya, tapi selama kamu ada di sekolah itu harus ikut aturan sekolah, karena itu adalah kewajiban kamu sebagai pelajar. Nggak suka, tetap nggak suka, keluar dari sekolah itu. Cari yang sesuai dengan mau kalian. Benar nggak saudara? Seperti itu kan? Kita bekerja. Saudara nggak sesuai dengan aturan kantor, nggak sesuai nih sama aturan kantor, maksudnya kemauan kita atau dengan tanda tangan kontrak kita kerja. Wah, perjanjiannya jam 8 sampai jam 5. Kalau ini loyalitas sampai jam 7 malam. Tapi ternyata prakteknya sampai jam 1 pagi, terus jam 1 pagi nggak dibayar lemburnya, nggak sesuai dong. Waktu nggak sesuai ya kita keluar, bukan kita diem aja. Minimal kita ngomong dulu, ini nggak sesuai nih sama aturan kerjaannya nih. Tapi kalau nggak sesuai, ya keluar. Disiplin. Allah kita itu adalah Allah yang disiplin, saudara.
Perhatikan di ayat yang ke-12 dalam Imamat 6, ya, ayat yang ke-12. Saudara perhatikan, ini saya berulang-ulang baca ini. Saya terus bilang gini, oh iya ya, Allah itu memang Allah yang tertib. Ya, dia punya Allah yang tertib. Kita punya Allah yang tertib. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala dan jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan itu. Jadi korban keselamatan itu nggak asal ditaruh aja. Korbannya itu nggak asal ditaruh. Kayu bakarnya itu nggak asal ditaruh. Nggak seperti kita kalau bangun bikin api unggun mungkin ya udah tumpuk kayunya udah nyala, tumpukin. Ya, tetapi Allah mau diatur yang rapi. Allah kita adalah Allah yang tertib. Kita harus hidup tertib juga. Karena kita punya Allah yang tertib, oleh sebab itu kita harus hidup tertib. Kita harus hidup disiplin, mulai dari diri sendiri. Disiplin itu jangan bilang orang lain, kamu harus tertib ya, kamu harus disiplin, tapi sendiri kita nggak melakukan. Mulai dari diri sendiri. Saya udah tertib loh. Kalau saya udah tertib, saya pantas ngomong sama anak saya, kamu hidup tertib, hidup disiplin dalam Tuhan. Apa hidup tertibnya Tuhan itu? Ya, aplikasi dalam kehidupan kita adalah saudara mesti berdoa. Saudara mesti baca firman. Harus. Ya, saudara harus berdoa. Kita harus berdoa, kita harus baca firman. Kita harus beribadah. Dan kita harus mengucap syukur. Itu hidup tertib ikut Tuhan. Cuman itu kan sebenarnya ikut Tuhan itu. Saudara harus berdoa, baca firman. Gak baca firman bagaimana kita mau tahu jalannya Tuhan, suaranya Tuhan, isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan ini, ya ini surat cintanya Tuhan ini yang setebal-tebal ini, yang saudara mungkin sudah mulai tinggalkan dan saudara ganti dengan handphone. Ya, tapi jangan pernah tinggalkan Alkitab ini. Saya dengar kesaksian satu hamba Tuhan, tapi mungkin saudara pernah lihat kali ya, bahwa di Cina itu tidak terbuka saudara beribadah itu. Alkitab ini, satu Alkitab ini itu tidak didapati oleh satu orang satu. Dan itu saya dengar baru saja, khotbahnya baru aja saya dengar, bahwa ketika dia melayani di Cina, dia harus melayani secara tertutup. Tidak seperti di sini dibikin flyer, hadirilah KKR kesembuhan, ya kan, dilayani oleh siapa gitu ya. Tapi kalau di Cina itu tiba-tiba jam segini melayani. Nah, pada saat dia melayani, saudara, Alkitab itu mereka tidak punya Alkitab satu, tetapi setiap kitab dibagi ke orang. Bayangkan, ada yang Keluaran punya kitab Keluaran, ada yang punya kitab Kejadian, ada yang punya kitab Matius. Nah, mereka bergiliran. Ketika mereka sudah selesai baca, tukeran. Sampai akhirnya kita lembaran ini sampai jadi lusuh gitu. Luar biasa ya, cari Tuhan. Saya waktu dengar kesaksian hamba Tuhan ini, kita malah susah ngebalik Alkitabnya. Kenceng banget ya. Buka halaman satu halaman aja kayaknya susah banget. Kenapa susahnya? Karena apa? Jarang dibuka. Ya. Alkitab yang sebenarnya itu kan cuma segini saudara ya, yang besar itu. Kalau dia sering dibuka, dia akan jadi segini. Apalagi saudara udah mulai selipin dengan warta jemaat, dengan foto, makin segini saudara, tebelnya itu. Tapi kalau masih segini, ayo dicek dulu. Berapa lama kita belum cek Alkitab kita? Ya, di negeri lain cari Yesus itu susah, untuk kenal firman Tuhan itu susah. Kita harus hidup disiplin. Berbahagialah saudara dengan uang 150.000 saudara bisa dapat ini, dengan berbagai model di toko buku rohani. Ya, di luar sana di negeri Cina susah untuk dapat Alkitab.
Kalau kita yang mudah saja kemudian kita tidak mau baca firman, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Bagaimana api itu mau tetap menyala? Kita harus hidup disiplin, berdoa, baca firman Tuhan, beribadah dan mengucap syukur dalam segala perkara. Itu kan Tuhan perintahkan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Ya. Ayat penutup pada siang hari ini. 1 Tesalonika 5. Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Saudara bangkit berdiri yuk. Kita akan baca ini bersama-sama. Jangan padamkan api. Ya. Karena memang Roh Kuduslah yang Tuhan kirim untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini janjinya, ya. Oke, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Ya, silakan duduk saudara. Jangan padamkan roh. Nah, sebab itu Tuhan katakan jangan pernah padamkan roh. Berdoa, karena Roh Kuduslah yang mampu memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan. Di saat semua orang mungkin tidak bisa menghibur saudara dalam kesendirian, jangan pernah padamkan api itu. Saudara dan saya tidak diminta untuk membuat api yang baru, tetapi saudara dan saya diminta Tuhan untuk memelihara api itu. Peliharalah api itu, api Roh Kudus, firman Tuhan, ya. Dan biarlah api itu tetap menyala. Meskipun di dalam saat-saat seperti ini banyak orang yang mulai mundur dari Tuhan karena kecewa menghadapi pandemi ini, karena lamanya tidak bisa beribadah di gereja, ya. Akhirnya jadi malah benar-benar ninggalin Tuhan. Tetapi ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan siang hari ini, jangan pernah padamkan api. Pakai terus Roh Kudus lewat setiap doa kita, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Oleh sebab itu saya tidak pernah habis-habisnya mengundang saudara untuk saudara bisa datang lewat doa melalui Zoom, ya. Saya katakan bahwa memang aplikasi sekarang, ya teknologi sekarang, ya Tuhan berikan hikmat kepada manusia menghadapi pandemi seperti ini, ya kan, dengan segala keterbatasan. Saudara dari rumah saudara bisa berdoa. Saya selalu merasakan kehadiran Tuhan lewat berdoa itu. Saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun kami hanya bertiga, berempat, ya, tapi biarlah kita terus membangun roh Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah padamkan api. Lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan, dengan kita beribadah, berikan, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Datang beribadah dengan kesungguhan hati dan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya rindu mau bersaksi dulu saudara, supaya saya tidak kembali lagi dari duduk ke depan lagi. Saya perlu bersaksi ini karena saya memang mengalami pertolongan Tuhan. Kebetulan saya dengan Yosi diminta untuk menangani ibadah online anak-anak sekolah minggu, saudara ya, yang ditayangkan di seluruh DKI Jakarta. Jadi saya memang ada duduk di kepengurusan Komisi Daerah Pelnak DKI, dan
saya dengan Yosi, karena Yosi bisa edit, jadi dia yang mengedit semua video-video yang masuk, dan itu dari wilayah. Jadi yang rekaman itu adalah wilayah, ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu semua dilempar ke Yosi yang edit, dan kita bisa nikmati di setiap hari Minggu atau melalui blasting saya ya di WA group, atau kita tonton seperti nanti setelah ibadah ini anak-anak sekolah minggu. Nah, kami sudah 4 minggu ini menjalani pelayanan ini, dan tiba hari ini adalah pelayanan wilayah kita, Jakarta Timur bagian selatan. Saya kebetulan memang ketua sekolah minggu di wilayah Jakarta Timur bagian selatan. Nah, saya punya kewajiban untuk merekam juga dan menampilkan ini, disiap ditonton di hari ini, saudara ya. Saudara nonton, ada anak-anak kita, ada guru sekolah minggu kita yang paling lincah, saudara ya. Nah, saya udah rekaman. Nah, rekaman itu masih dalam bentuk mentah ya, saudara ya. Jadi saudara tahu lah ya, kalau orang rekaman itu ya ada take, kamera roll, action, ada salahnya gitu ya. Nah, kita punya kewajiban untuk melapor semua kepada grup ibadah online. Saya lapor, Yosi yang lapor. Saudara tahu, saya ditolak mentah-mentah, tidak boleh tayang wilayah saya. Sementara saya dengan Yosi yang mengedit semua wilayah yang lain di minggu-minggu yang lalu, dan itu pun tidak sempurna mereka. Yosi yang coba untuk menyempurnakan sehingga orang bisa menikmati ibadah anak-anak itu. Tiba di saya ditolak, saudara. Dalam posisi memang Yosi masih mentah, belum diapa-apain. Langsung dikatakan sama tim, tidak boleh tayang, harus rekaman ulang. Saya hanya ya manusiawi. Saya kecewa. Saya nangis waktu itu ya, karena saya membayangkan kami rekaman itu memang KD memberikan dana, tapi tidak sebanyak yang kita perluin. Kita harus punya green screen, punya latar hijau, kemudian kita mesti kasih makan orang yang rekaman, saudara, itu dari pagi sampai sore, ya kan? Dan itu makan waktu, yang pasti makan lah, perlu makan. Nah, itu konsumsi itu cukup lumayan lah. Jadi saya membayangkan orang yang udah sungguh-sungguh gitu ya, kita sungguh-sungguh rekaman, terus saya juga harus menghadapi majelis wilayah kalau sampai nggak tayang hari ini, karena saya melibatkan bukan hanya gereja ini, tapi banyak gereja. Singkat cerita, Yosi ngomong kepada tim, tante saya mau edit dulu. Setelah edit kalau memang nggak layak ya sudah. Saya hanya berdoa. Saya hanya sharing sama Ibu Kamelia waktu itu, karena saya memang sempat bikin agak sedikit kecewa gitu ya, dan saya bilang bantu doa tapi jangan ngomong ke anaknya gitu, supaya dia jangan kecewa karena dia melayani. Tiba Yosi sudah selesai, akhirnya hari Kamis itu dinyatakan lolos dan bisa tayang, karena setelah Yosi edit. Jadi dia belum lihat editannya. Saya aneh juga, nggak tahu kenapa begitu gitu ya, dan ternyata hari Kamis itu dinyatakan bisa tayang hari Minggu. Nah, kemarin saya rapat, saya memang udah penasaran, saudara, saya harus ketemu dan saya harus sampaikan apa yang membuat mereka keberatan. Saudara, ketika kita benar berdoa kepada Tuhan, ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Tuhan nyatakan pembelaannya. Saya katakan, Tuhan, saya penuh dengan keterbatasan. Saya bukan pimpinan yang baik di wilayah, tapi saya mau memberikan hati saya, hidup saya untuk melayani Tuhan kalau Tuhan masih percayakan. Tuhan, bukan nama saya yang jelek, tapi ini nama Tuhan, aku bilang. Kalau sampai ini tidak tayang Tuhan, wilayah ini pasti akan bertanya. Dan akhirnya saya sampai rapat, saudara tahu, apa yang tadinya ditolak justru itu yang Tuhan permuliakan. Ya, saya jujur aja nih, mereka keberatan dari singernya karena anak-anak dan memakai celana panjang.
Ya, saya jelaskan itu pakai celana panjang karena anak-anak. Kalau orang dewasa memang tidak boleh, karena kita kan Pantekosta. Nah itu ya, jadi orang Pantekosta itu masih berat dengan rok, wanita rok gitu ya. Itu kenapa kita melayani tidak boleh pakai celana. Jadi saya coba berdebat itu karena anak-anak. Tapi saudara tahu hari Sabtu kemarin ibadah online yang ini oleh semua anak-anak sekolah minggu. Jadi yang WL sekolah minggu, yang singer sekolah minggu, itu idenya dari mana saudara? Dari kami, Timur Selatan. Karena dia lihat singer, kami melibatkan anak sekolah minggu di singer. Itu satu poin. Dan yang kedua, nah tanggal 29 November itu akan tayang semua yang melayani. Dan saya tidak pernah ngucap, itu ada Yosi di belakang. Saya nggak pernah ngucap untuk mempromosikan nama gereja saya untuk terlibat di ibadah online tanggal 29 November itu yang akan dilayani oleh anak-anak. Tapi dari mulut ketua tim online itu dia katakan, Mary, singer kamu 2 itu saya pakai. Tuhan mempermuliakan namanya. Saya bilang, Yosi, tidak ada yang bisa melawan pelayanan Tuhan. Atau kita kecil saudara. Saya hanya berdoa Tuhan tahu anak-anak saya ini melayani sungguh-sungguh, meninggalkan jam sekolahnya untuk rekaman. Tuhan, nama saya memang jelek, tapi pasti nama Tuhan lebih jelek karena pasti ada banyak orang kecewa dan saya tahu Tuhan pasti bela saya. Dan ternyata tuh saudara, 2 anak yang singer itu dipakai untuk melayani tanggal 29 November dan rencananya akan rekaman tanggal 14 November. Mereka akan melayani bersama dengan anak sekolah minggu yang sudah dipilih. Bukan saya yang kasih nama saudara, tapi keluar dari mulut orang itu. Saya mau pakai singer kamu ya, yang Timur Selatan. 2 orang tuh, saya cuma hafal famnya doang, saya nggak hafal doang. Ya, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya hanya katakan kepada Ibu Kamelia, saya hanya katakan kepada Mayu, bantu saya dalam doa. Dan Tuhan katakan, diam, aku berperang ganti kamu. Keluaran 14 ayat 14. Kita boleh melihat Kalisari ada nggak sih? Denahnya di mana? Kayaknya nggak ada di Denah deh, ya. Tapi kalau bisa melayani di DKI. Kenapa kami perbaiki ini menjadi lebih baik? Karena ternyata yang menonton ini justru lebih banyak orang di luar kota, seperti di Papua, Kalimantan, Bengkulu, itu lebih banyak daripada yang di DKI. Jadi berkat kan? Menjadi berkat. Saya tahu Tuhan bukan karena saya, tetapi saya mau melayani dengan segala keterbatasan saya. Ngapain saya belain? Bukan anak saya juga kan? Itu saya nggak, anak saya di backlist saudara. Saya promosiin, Odi nggak diterima saudara, karena yang boleh itu hanya anak-anak dari KJ-KJ, dari jemaat-jemaat. Dan kemarin itu memang nama mereka lah yang disebut. Ya, jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan katakan, diam, aku akan berperang ganti kamu. Puji Tuhan saudara ya. Inilah firman Tuhan. Mari pemusik, cepat saja kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara bersiap untuk menerima perjamuan Tuhan di siang hari ini. Beriku hati yang baru. Satu pujian Pantekosta yang lama ya. Jangan ambil roh Tuhan dari hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dan saya punya tugas untuk menjaga agar api itu tidak pernah padam. Buang setiap abu di setiap hari. Buang dosa kita setiap hari lewat